pembukaan saya juga Oke. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Maedah yang ke-26. Artinya berarti kita sudah seriesnya sudah sampai 26 ya, sudah 26 kali kita bertemu dan mohon didoakan untuk kita bisa istiqomah gitu, mengungkap fakta, kemudian kita juga bisa membahas karena gini, ciri khasnya dari Maedah itu kan karena judulnya sendiri sudah Maedah gitu, emak-emak yang membahas hal-hal yang berfaedah. Oh berarti tujuannya buat emak-emak nih gitu. Ya yang calon emak-emak boleh, belum jadi emak-emak juga boleh di-share. Karena gini, pandangan-pandangan yang akan kita berikan di Maedah ini insya Allah bisa memberikan satu informasi dan satu tambahan gitu ya, satu tambahan di mana kadang-kadang kita berbicara hanya sekedar ngelihat di medsos saja. Apa sih yang viral? Apa sih yang viral gitu kan? Nah, insya Allah nanti kita akan mengungkapkan fakta, kemudian kita akan melihat dari secara garis besarnya, kemudian juga nanti kita akan memberikan dari kesimpulan lah, bisa memberikan kesimpulan dan juga nanti kita akan memberikan pandangan solusi gitu menurut Islam. Karena gitu kita pengen menunjukkan nih gitu. Kita pengen menunjukkan bahwa Islam ini adalah solusi yang hakiki. Bahkan untuk perkara-perkara terbaru sekalipun. Yang viralnya baru sekarang-sekarang aja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aku mau netral gitu ya. Tadi saya sudah membuka dengan analogi aku mau netral. Jadi bayangan saya mobil kalau disuruh parkir, kemudian dalam kondisi netral itu bisa didorong maju, bisa didorong mundur sama tukang parkirnya gitu. Bebas. Nah, kan kalau misalnya dipikir manusia jadi terombang-ambing kan otaknya gitu. Jadi ini mana sih gitu? Yang salah tuh siapa gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir apalagi dia dengan keras gitu ya berbicara di dalam sebuah forum mahasiswa, kemudian saya melihatnya adalah mahasiswa loh ini, gitu. Labelnya adalah mahasiswa, di mana katanya gudangnya kaum intelek sebagai seorang mahasiswa, gitu. Namanya aja, siswanya aja tingkatnya sudah mahal, gitu. Artinya kan berarti dia harus lebih pintar pemikirannya ketimbang, anak-anak yang justru malah belum akil balik atau anak-anak yang masih kecil, gitu. Mereka saja bisa bilang gitu, Bu, itu kan pink misalnya ya, itu kan pink gitu. Sedangkan aku laki-laki, aku kurang suka menggunakan warna pink gitu. Ini anak saya sih, umurnya 5 tahun gitu. Jadi dia kalau dikasih warna pink dia sudah bisa memutuskan, aku nggak mau pakai warna pink. Karena apa? Karena teman-teman perempuanku banyak yang menggunakan warna pink, sedangkan aku laki-laki. Anak umur 5 tahun saja bisa memutuskan untuk itu gitu. Ini kenapa kok ada kemunduran, saya nyebutnya kemunduran ya, kemunduran berpikir orang mahasiswa gitu. Kemunduran berpikir seorang mahasiswa kan luar biasa banget gitu. Mereka kan harusnya sudah mencapai tingkat yang pemahamannya jauh dong di bawah anak-anak yang masih umur balita-balita gitu. Sedangkan balita aja sudah bisa memutuskan gitu bahwa dia berada di pihak mana, bahwa dia gendernya apa gitu. Kesalahannya dari mana? Satu, orang tua kah? Dua, lingkungan kah? Tiga, pemahaman yang selama ini selalu dijejalkan. Terus apalagi? Sekuler kah? Kapitalisme kah? Karena sekarang tuh kayaknya emang benar-benar kita tuh kayak diajak benar-benar kayak berperang. Semua masuk gitu di dalam kepala kita, apa yang kita lihat dari media sosial. Mulai dari apa? Dari awal-awal mulai ini tuh moderasi beragama. Kemudian kemarin pelarangan jilbab. Ini terbaru nih kemarin nih, yang agak lucu juga. Tapi alhamdulillah Allah tolong kita dengan adanya CCTV. Ya kan Allah tolong kita dengan adanya CCTV. Salah satunya adalah ada salah seorang, ini kalau saya pikir ini iklan kali ya, bahwa dia mau menunjukkan Erick Thohir punya masjid kali. Wallahu alam. Karena dia nyebutnya jelas banget, gamblang banget. Tahu nggak? Saya mau sholat maghrib di masjid Erick Thohir. Weh, di garis bawah itu Pak Erick Thohir. Saya kan husnudon ya. Ini bentuk iklan atau apa. Tetapi narasi yang dia bawakan adalah saya nggak boleh gitu karena saya nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab gitu. Dan ya kontrolnya Allah lagi gitu. Allah tuh maha baik. Dia masuk ke dalam rumah Allah
dengan tidak sopan dalam tanda kutip. Kemudian ternyata CCTV menunjukkan bahwa dia berpapasan dengan jamaah kan, berpapasan dengan jamaah, kemudian jamaahnya cuma begini doang gitu, begini doang posisinya. Karena di CCTV kan kelihatan banget. Itu hanya sepersekian detik dan hebohnya luar biasa, digoreng nih dari model siapa? Niluh Jelantik. Yang saya sudah lihat ya. Niluh Jelantik, tapi saya nggak lihat nih gerombolannya Abu Jahal milenial, saya nggak ngelihat. Nah ini loh yang saya sebut, kenapa sih orang-orang ini tuh seneng banget sih untuk merongrong gitu sesuatu yang memang seharusnya kita kan sama-sama ya, sama anak muda, kemudian pemuda harapan bangsa tuh harusnya dijejali dengan informasi yang baik gitu. Kenapa ini malah harus kayak diperangin gitu. Itu baru dari masalah pelarangan jilbab yang terbaru itu. Yang lebih miris lagi kemarin pagi. Kemarin pagi atau iya betul, sedih banget kan. Jadi kemarin pagi itu saya melihat berita dan berita itu dalam bahasa Inggris pertamanya. Saya melihatnya di situ. Kemudian akhirnya ditayangkan di salah satu portal berita detik.com. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan bahwa sekitar 414, kalau saya nggak salah angkanya ya, sekitar 400-an lah. 400-an mahasiswa asal Bandung. Mahasiswa lagi. Asal Bandung positif HIV. How come? Kok iso? Kan pertanyaannya itu. Kok bisa? Apakah gara-gara kampanye yang selama ini dibilang safe sex gitu kan? Dibilangnya katanya safe sex, pakailah apa? Kondom, pengaman dan lain sebagainya. Sedangkan kita pernah juga kan ya ada kajian bersama dengan Dokter Inong. Dokter Inong sendiri bilang bahwa kondom itu tidak bisa melindungi si virus HIV itu untuk nempel atau masuk. Karena apa? Pori-pori kondom hanya sepersekian mili, sedangkan si virus ini lebih kecil lagi. Gitu. Jadi tetap aja masuk. Si virus ini tetap aja menular. Nah, itu yang tidak pernah disampaikan informasinya kepada kita. Makanya kenapa emak-emak yang hadir di sini atau maedah emak-emak yang suka membahas hal-hal yang berfaedah biar tahu. Karena insya Allah kita adalah bagian-bagian dari peradaban. Insya Allah kita adalah ibu-ibu yang paham bagaimana menyelamatkan anaknya. Ini kemarin saya dapat salah satu kata adalah, sudahlah yang kita perlu selamatkan sekarang generasi dulu. Generasi siapa? Paling enggak yang paling kelihatan. Kita sedih dong. Anak kita ditimang-timang. Ketika sampai keluar ternyata apa? Perangnya sama siapa? Perangnya sama LGBTQ. Terus kemudian apa? Sekarang ditambah non-biner. Kemudian apalagi ditambah dengan apa ya? Pacaran. Oh iya, kemudian anaknya jauh lebih mementingkan atau mereka lebih merasa harga dirinya terluka ketika dituduh mencuri handphone, kemudian sampai terjadi pembunuhan. SMP loh. Sedih nggak sih, Bu? Astagfirullah. Saya kadang-kadang di mana saya gitu. Terus saya tuh kadang-kadang mikir juga, ya Allah maafkan saya, ampun saya ketika ada hal-hal permasalahan kayak gini, saya harus berbuat apa gitu. Akhirnya semoga Allah dengan yang sedikit ini kita mengungkapkan beberapa fakta yang datang. Semoga Allah apa ya? Ridho. Walaupun kita seperti burung yang membawa air diteteskan di apa ketika Nabi Ibrahim itu terbakar. Dibakar gitu ya. Semoga Allah ridho. Itu aja yang kita cari, ridhonya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, aduh ya nanti yang dibahas tuh gibah, ini bukan gibah, insya Allah ini berfaedah. Karena apa? Yang kita bahas adalah tentang keilmuan satu, yang kedua adalah fakta yang memang sudah mencolok mata, ada di depan mata. Kalau kita tidak mau bergerak, paling tidak kita bicara, mengungkapkan, kita bercerita, kita memberikan informasi yang tepat kepada ya generasi muda, nanti mau jadi apa? Akhirnya kita mau jadi setan bisu yang hanya diam. No way. Ya, oke, baiklah. Itu tadi benar kan saya bilang bahwa pembukaan saya akan panjang karena saya gemes kalau udah ngeliat permasalahan kayak gini. Nanti kita akan tanya sama Mbak Nia Julita yang sudah hadir di sini. Kemudian nanti ada juga Ustazah Rosi, Kak Ros ya. Ini kakak saya nih, Kak Ros. Yang nanti akan membahas sama-sama perkara dari si aku mau netral. Semoga kenetralan ini bisa kita lihat seharusnya seperti apa. Ya, baik, kita langsung ke Mbak Nia aja. Mbak Nia, tadi kan saya cuma sedikit ya, sekelumit membahas karena lebih banyak umum gitu tentang yang mahasiswa apa Unhas ya.
Ya, Unhas mahasiswa Unhas Universitas ini, Hasanuddin. Suara Hasanuddin. saya udah jelas nggak, Mbak Dita? Jelas, jelas, Atau alhamdulillah. jelas, alhamdulillah. Nah, Mbak Nia, kalau Iya, faktanya deh gitu, boleh diceritain dong tentang yang Unhas ini. Mungkin Mbak Nia lebih mengulik lagi tentang yang Unhas ini. Silakan Mbak. sebenarnya saya sama aja sama Mbak Dita. Maksudnya itu kaget ya dengan apa ya, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang mengungkapkan jati dirinya bahwa dia bukan di antara gender yang kita tahu sendiri. Gender itu kan di Indonesia itu sudah jelas, itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Gender itu sudah menyangkut dengan alat kelamin. Nah, di depan publik dia waktu itu ada di apa ya, orientasi mahasiswa baru, dengan tanpa ragu-ragu dia menyatakan dirinya bukan di antara keduanya. Dalam istilahnya ini kita tahu itu non-biner. Nah, non-biner ini kalau saya coba cari tahu di artikel itu dia apa, menganggap dirinya itu bukan perempuan, gender perempuan dan bukan laki-laki, yang mana lebih kepada kalau kita lihat kan misalnya di Unhas ini alat gender yang kita tahu kan sebenarnya dia laki-laki, tapi dia menganggap dirinya itu bukan laki-laki juga dan bukan perempuan. Itulah istilah yang ternyata diakuin, maksudnya dia menganggap dirinya adalah non-biner. Saya rasa non-biner ini adalah permasalahan pada faktor psikologi ya Mbak Dita, karena itu dia memilih untuk tidak mau mengidentitaskan dirinya pada kedua gender yang seyogyanya dia itu lahir sebagai seorang laki-laki, tapi dia tidak ingin mengjati diri dia itu sebagai seorang laki-laki. Nah, itu fakta yang terjadi di Unhas. Jadi saya rasa yang dulu belum maksudnya saya rasa yang dulu tuh orang-orang di zaman saya atau zamannya Mbak Dita mungkin belum ada ya istilah non-binar ini, dan baru belakangan ini saya coba ulik-ulik lagi, ternyata non-binar ini sudah apa ya maksudnya, salah satu public figure artis Hollywood perempuan itu memang dia mengidentitaskan dirinya sebagai non-binar. Dia itu seorang perempuan sebenarnya, tapi sejarah perjalanan karirnya akhirnya dia menjati dirikan sebagai non-binar, dan itu ternyata dari tahun 2021 dia mengakui dia bahwa non-binar. Jadi itu mungkin ya semakin ke sini terkuaklah di Indonesia yang terjadi di Unhas tadi itu, bahwa ada istilah identitas gender baru gitu, yang jelas-jelas itu kalau saya kategorikan penyimpangan gangguan kesehatan mental ya Mbak Dita, untuk yang fakta yang terjadi di Unhas. Itu saya rasa sih Mbak Dita, untuk dia bukan masuk ke dalam, kalau dari yang saya pahami ya, bukan disorientasi seksual juga, karena kan dia belum mengarah kepada disorientasi seksual, tapi ketika dia mengungkapkan jati dirinya sebagai non-binari itu kan lebih pada akan mengarahkan kepada terjadinya disorientasi seksual nantinya kan, karena itu juga setelah saya cari tahu lagi, non-binar ini masuk ke dalam si disorientasi seksual juga, maksudnya dalam kaum-kaum yang terjadi disorientasi seksual seperti lesbian, gay, transgender, biseksual, terus ya itulah, jadi yang sekarang ini kalau kita update itu
tahu ternyata LGBT itu sekarang udah nambah ya, LGBTQ+ kayaknya. Gitu. Gimana Mbak Dita, Iya, kita sharing-sharing ya aja Allah. ya sama teman-teman Heeh, yang lain untuk nambah bener nih, informasi. boleh. Iya, berarti kan kalau misalnya pada awalnya memang terkenal pada apa sempat dikeluarkan sama terutama artis-artis Hollywood ya. Kalau yang saya tahu sih yang memang sempat keluar itu adalah pertama si siapa Ellen DeGeneres. Ya, si Ellen itu penyiar. Itu memang dia malah justru sebelum tahun 2000, ya sebelum 2000-an. Ketika dia memang terus akhirnya pertama dia bilang non biner, apa pokoknya dia merasa ya udah gendernya netral gitu. Terus tapi habis itu kemudian disusul lagi dengan pengumuman bahwa dia adalah lesbian gitu si Ellen ini. Bahkan sekarang sudah menikah ya dengan apa dengan lesbiannya. Auzubillah min dzalik. Kemudian yang baru gitu karena kebetulan saya kan penyiar juga kan kemarin ada Sam Smith. Mungkin lagunya kan banyak terkenal ya Sam Smith ya. Terus itu juga dia menyebutkan bahwa pertamanya dia adalah non biner gitu. Bilang ya dia pokoknya saya netral aja gitu sebelum dia punya pasangan. Iya, jadi Ternyata arah-arahnya seperti itu ya kalau kita melihatnya. jadi akhirnya ya itu penyakit kan ya sebuah apa penyakit kejiwaan ya. Tapi menurut Mbak Nia sendiri nih, menurut Mbak Nia ketika gitu hal-hal ini kan ketika dia bilang akhirnya non biner ternyata kemudian disusul kemudian laporannya kayak siapa Demi Lovato. Demi Lovato itu dia sebelumnya kan dia punya masalah apa sih OCD. Terus habis itu dia ternyata terdeteksi dia punya 2 kepribadian. Sembuh kan? Dia sembuh gara-gara awalnya permasalahannya adalah dia dibully. Tadinya gitu kalau Demi Lovato. Kemudian habis sembuh terus dia mengumumkan bahwa dia adalah biner atau netral. Kemudian nggak berapa lama dia juga mengumumkan lagi akhirnya dia bilang dia biseksual. Gitu, bisa sama cowok, bisa sama cewek. Nah, akhirnya berarti kan fakta-fakta tentang non biner ini larinya kan akhirnya ke arahnya disorientasi seksual ya Disorientasi rata-rata. seksual, iya. Ya kan rata-rata kan itu. Menurut Mbak Nia sendiri gitu. Apa sih yang menyebabkan akhir-akhir inilah terutama apa ya permasalahan seperti ini tuh banyak banget terjadi. Jadi Fenomena inilah muncul gitu. kita coba ulik dulu ya bahwa fakta-fakta disorientasi seksual ini sebenarnya kan terjadi sudah dari zamannya Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut yang binasakan kan, yang kaum gay, homo itu ya. Jadi memang permasalahan ini memang udah lama terjadi dan semakin kesini kayaknya semakin udah dianggap dulu tuh kayaknya masih tabu, orang yang kalau diistilahkan di Indonesia itu kan banci yang bergaya laki-laki yang bergaya seperti perempuan itu kayak jadi bahan ejekan, bulian gitu. Nah, kalau ke arah sini kan para kaum gay itu kan meminta kesetaraan ya, kayak minta untuk diakui gitu loh fakta sekarang itu bahwa mereka itu bisa berlaku bisa hidup hidup dengan berprestasi juga gitu. Kalau saya melihat itu mereka minta pengakuan untuk diakui bahwa mereka bisa berprestasi walaupun kalau kita lihat kan secara awam kaum-kaum LGBT ini kan terjadi kalau saya bilang sih lebih ke sakit mental ya karena lahiriah kita itu kan sebenarnya terlahir adalah berlawanan, maksudnya ya menyukai kecenderungannya pada lawan jenis. Nah, yang mereka lakukan ini kan tidak wajar kan. Jadi saya lihat di sini faktanya itu mereka menginginkan kita untuk bisa menerima mereka. Jadi kaum-kaum LGBT ini kenapa sih kok makin ke arah sini makin banyak? Saya rasa saya nggak tahu juga penyebabnya dunia apakah dana yang digelontorkan dari kelompok mereka atau bagaimana itu membuat kita masyarakat umum yang menolak para kaum LGBT ini serasa seperti kayak diserang secara ini ya, kayak serangan tanpa kita sadari gitu, kayak dari film-film itu kayak film-film Hollywood itu paling banyak sekali itu memberikan informasi-informasi tentang
kayak biasa gitu, perilaku-perilaku yang menyimpang. Kayak yang saya tahu tuh kayak film-film remaja itu kayak Marvel, terus yang terakhir itu, tentang Dumbledore itu kayak lanjutan dari film Harry Potter itu kan untuk remaja ya. Sama kalau nggak salah itu apa benar itu kalau saya juga nggak terlalu mastiin itu film yang Walt Disney juga itu kartun-kartunnya gitu, kayak melumrahkan perilaku untuk, ada pasangan yang sejenis yang, saling suka, saling melakukan aktivitas seksual gitu. Jadi membuat, eee, anak-anak atau generasi muda sekarang itu menganggap bahwa perilaku tersebut adalah wajar. Itu hal yang menurut saya penyebab makin maraknya. Ditambah lagi tentang salah satu lagi kebijakan yang menurut saya menjadi lumrah adalah pernikahan sesama jenis yang dibolehkan di beberapa negara. Itu saya rasa itu membuat kan kita di dunia media sosial ini, apa saja kita sudah bisa terima ya, berita di Amerika, Eropa gitu. Jadi membuat, informasi-informasi yang masuk untuk generasi muda itu, oh ternyata, eee, pernikahan sesama jenis itu tidak masalah gitu. Jadi saya rasa itu salah satu faktor iya, berarti ada 2 ya, informasi dari hiburan yang seperti melegalkan, eee, perilaku tersebut, kedua kebijakan pemerintah, sama saya rasa itu jadi kalau saya lihat nih, saya baca di salah satu, dia ini lebih kepada jurnal ya, jurnal penelitian. Dia dia bahas bahwa faktor yang menyebabkan para LGBT ini, eee, ter ter maksudnya dia menjadi seorang LGBT itu ada 3 dibahas itu, ada faktor biologis, faktor psikologi, sama faktor sosial. Jadi ini sosial budaya. Jadi, kalau biologi ini katanya biologis itu bisa jadi dia itu kepada kelainan susunan otak sama kelainan genetik, itu bisa jadi katanya. Sama kalau faktor psikologi itu dia itu seperti pernah mengalami kekerasan seksual atau seperti pernah disodomi atau apa gitu, atau pernah melihat, kayak, misalnya orang tuanya melakukan kekerasan gitu kepada suami istri gitu, pukul atau apa sehingga dia, misalnya yang perempuan tidak suka laki-laki gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktor katanya, dari informasi yang saya, dapatin di salah satu jurnal. Kemudian yang sosial budaya, itu ya tuh pengaruh lingkungan yang ada di daerah, dia tinggal gitu, sehingga memicu dia untuk menginikan, jati dirinya sebagai seorang apakah gay, apakah lesbi, ataukah akhirnya terbentuk kayak menganggap dirinya tidak ini seperti transgender gitu, yang bukan seorang laki-laki akhirnya merubah alat kelamin menjadi perempuan, atau yang sekarang ini ya, yang barusan itu yang kita lihat seorang mahasiswa baru yang dirinya sebagai seorang non-biner. Gitu sih, Mbak Dita. Subhanallah. Jadi Mhm, memang ternyata banyak faktor ya yang mhm, menyebabkan akhirnya muncul fenomena-fenomena seperti ini dan sekarang ini memang kayaknya menjamur banget ya Mbak Nia ya. mhm, Jadi akhirnya kita kan apa dan sih muak gitu. dan menurut saya tuh sebenarnya Mhm, pengaruh lingkungan ya yang sangat besar membuat, mhm, kayak jadinya makin menjamur itu ya saya rasa kalau persenannya lebih dari 70 ya, bahwa faktor mhm. eksternal lingkungan itu yang mempengaruhi. Jadi kaum-kaum gay ini sudah punya kelompoknya gitu. Jadi ketika orang yang kayak mungkin seperti apa ya, menganggap dirinya itu tuh langsung bisa, "Oh ada komunitasnya, ada kaum lesbian," gitu. Jadi saya rasa faktor lingkungan sih yang kalau menurut saya opini pribadi gitu, yang paling kuat mempengaruhi, makanya saat ini makin menjamurnya yang menjatidirikan mereka itu salah satu LGBT gitu, atau yang mendukung LGBT itu gitu. Berarti sebenarnya yang pertama itu adalah permakluman dari
maksiat yang mereka lakukan itu. Jadi terus kemudian kan tayangan-tayangan yang memang bebas banget ya. Iya, Tayangan-tayangan yang bebas banget bisa diakses siapa saja. Terakhir kan ada siapa? Toy Story yang Buzz Lightyear. Ya kan? Dia sesama perempuan gitu. Tapi katanya sih sudah dipotong waktu masuk ke Indonesia katanya, tapi tetap belum tayang. Karena memang dari pihak Walt Disney sendiri nggak mau pemotongan. Jadi tidak mau ada potongan. Saya juga kurang tahu ya gitu. Terus ya nggak tahu kalau misalnya memang masih kapitalis ya mungkin akan lolos-lolos aja gitu. Ya udahlah gitu, melipir misalnya gitu, wallahu alam. Karena saya nggak nonton. iya. Terus kemudian apalagi peraturan pemerintah yang emang kayaknya dirasa kurang tegas ya terkait dengan LGBTQ+, kan gitu. Apalagi sekarang negara tetangga kita terbaru loh, hari kemarin diputuskan boleh perkawinan sejenis. Sejenis, ya. Ya, Singapura. Ya, Singapura. Di Singapura Singapura sudah melegalkan pernikahan sejenis. Kita nggak tahu apakah ya. Indonesia? Nauzubillah. Kalau Indonesia yang terbaru itu baru pernikahan beda agama ya, yang kontroversial dan sudah resmi ya. Begitulah. Bukan, sebenarnya resminya hanya di satu daerah ya, waktu itu di Surabaya kalau nggak salah, di Jawa Timur kan. Tetapi kayaknya ya semoga tidak menginspirasi daerah lain sehingga kita terhindar dari azab, dan semoga emak-emak yang luar biasa Masya Allah yang sudah hadir di Maedah ini pun tetap berisik dalam tanda kutip, artinya kita tetap mengkritisi ya. Mengkritisi sepertinya sinyal ya. Masih tetap terdengar suara saya kah? Masih tadi sempat freeze aja. Sempat putus ya? Oke. Nah, jadi emak-emak yang hadir di sini semoga tetap bisa berisik dalam tanda kutip yang saya bilang tadi, untuk tetap bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik, kemudian mengingatkan yang jelas gitu. Kita mendakwakan sesuatu tentang kebenaran gitu, jangan takutlah. Paling tidak yang ngomong gitu, oh ternyata non biner itu tidak sesuai misalnya. Nanti kita akan sama-sama ya membahas bareng sama Ustazah Rosi yang sudah hadir. Nah, Mbak Nia nih, ini kayaknya pertanyaan terakhir saya ke Mbak Nia, tapi nanti kita boleh ngobrol lagi, masih boleh ini ya. Menurut Mbak Nia, tadi kan ada kayak permakluman maksiat, terlalu dibiasakan dalam tanda kutip, banyak sekali tontonan yang kayaknya dibebaskan sekali, peraturan pemerintah yang kurang tegas juga tentang LGBTQ+, kemudian ada kondisi dari kelainan ada 3 permasalahan ya, biologis, psikologis, 3 faktor ya, sosial budaya, psikologis dan sosial budaya. Kalau biologis, kalau ini mungkin saya akan menambahkan informasinya seperti yang disampaikan sama Bu Inong, Dokter Inong, itu kalau faktor biologis ada kelainan genetik itu hanya 0,01. Jadi kalau mau dibandingin 1000 tuh banding 1 katanya gitu. Jadi kelainan genetik di sini yang dibilang itu kan apa Mbak, hermaprodit ya. Jadi dia terlahir dengan dua kelamin. Gitu. Nanti mana yang paling dominan itu nanti akan diambil. Dalam hukum Islam memang ada gitu kan. Tetapi ternyata menurut data yang disampaikan sama Dokter Inong itu cuma 0,01%. Jadi 1000 banding 1 itu yang memang betul-betul biologis. Nah, rata-rata itu adalah permasalahannya psikologis, sosial budaya, dan lingkungan itu tadi. Jadi psikologis itu biasanya kalau yang disoroti adalah negara kita ini adalah negara yang tidak berayah. Ada ayah tapi tak berayah. Jadi sosok ayah atau pemimpin atau qawam itu tuh nggak ada gitu, sudah mulai menghilang karena tergerus dengan itu tadi, yang penting duit, yang penting gue ngasih duit, yang penting gue ngasih duit. Padahal pertanggungjawaban kan bukan cuma itu. Wow, gitu. Satu permasalahan tuh bisa kemana-mana ya Mbak ya ternyata gitu. Jadi saya amazed sendiri ketika disampaikan. Terus habis itu sosial budaya, dan ternyata gitu setelah diperiksa ternyata permasalahan sosial budaya dan lingkungan ini sangat menular. Jadi makanya kenapa kita selalu di sini adalah bicara terus ya. Ini sangat menular karena kondisinya memang ya dulu sempat di entertain. Teman saya datang itu sebagai orang lurus aja, kita bilangnya orang lurus ya. Kemudian ketemu nih sama orang yang belok gitu. Mereka bersahabat sekitar 3 sampai 4 bulanan. Kemudian walhasil ini yang lurus ini jadi belok. Dan mereka akhirnya pacaran. Laki sama laki. Astagfirullah. Sekarang yang satu sudah meninggal, yang satu semoga sudah lurus lagi ya.
kita doakan gitu, karena yang satu tuh curiganya memang sama dokter dicurigai meninggalnya itu adalah karena virus HIV/AIDS itu tadi. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga nauzubillah. Nah, oke Mbak, ini pertanyaan saya. Menurut Mbak Nia, apa solusi yang paling baik lah? Gitu. Ya, solusi simpel aja untuk menghadapi permasalahan atau fenomena yang terjadi belakangan ini, termasuk fenomena terbaru tentang non-biner ini. Monggo Mbak Nia. Saya sih ngambil ya, sesimpelnya itu adalah kembali ke Islam ya, lebih penguatan akidah Islam. Jadi keluarga kita, ibu ya gitu kan, saya ibu. Penguatan akidah kepada anak-anak itu perlu banget. Jadi keluarga itu punya peran awal ya, peran pertama, madrasah pertamanya anak-anak gitu. Bahwa penguatan akidah Islam bahwa harus dikuatkan pemahaman tentang bahwa ada penyimpangan-penyimpangan ini kan yang tidak boleh ya, dilarang, haram itu dalam Islam. Jadi kita harus beri pemahaman ini kepada anak-anak untuk bisa dan bisa membentengi mereka itu, maksudnya meminimalkan ya filter informasi-informasi yang masuk ya. Karena kita di zaman yang semakin banyak fitnahnya itu, tontonan, bacaan, itu informasinya semua itu yang kaum-kaum LGBT itu sudah makin marak ya. Nah, itu harus benar-benar kita filter sebagai orang tua. Ditambah lagi nanti kan lingkungan ya, pilih-pilih sekolah, itu kita juga harus bisa pintar ya sebagai orang tua, karena kita nggak bisa pungkiri selama pemerintahannya seperti ini, kayaknya kita akan kesusahan untuk memfilter apa ya, permasalahan sosial ya di masyarakat. Nah, tapi untuk solusinya yaitu penguatan akidah ke anak-anak. Sebagai orang tua, kita ya bisa harus dengan memberikan pemahaman, informasi, ilmu kepada anak-anak kita untuk bisa tahu untuk nanti seleksi teman gitu kan. Teman harus pilih-pilih ya agar biar tidak menular kan tadi ya Mbak Dita ya. Jadi itu sih Mbak Dita menurut saya untuk solusinya adalah penanaman akidah Islam gitu. Jadi maksudnya kembali ke Islam gitu dengan penguatan akidah. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Oke, Mbak Nia, luar biasa banget loh ini ya. Kita harus berinformasi, selamatkan anak-anak kita dari sama setan kotak itu tadi, karena pembatasan masih susah sekali. Setan Iya. kotak dari gadget itu tadi. Dan beri batasan kepada anak-anak dengan ya tetap harus kembali ke Islam dengan memberikan penguatan akidah untuk mereka. Ketika mereka takut sama Allah, insya Allah mereka juga akan takut untuk melanggar apa yang dilarang Allah. Masya Allah. Nia tapi kemana-mana dulu karena kita akan menuju ke Kak Ros. Kita akan menuju ke Kak Ros, tapi komentar dulu. Ini sahabat-sahabat saya. Oh, Masya Allah, yang keluar baru sahabat saya ada Emak Dewi. Iya, ini juga kemarin dia habis transgender. Setelah sekian tahun sebelumnya dia mengaku sebagai non-biner. Dulu saya masih bingung ya, ini si Oscar Lawalata ini apa sih gitu. Ternyata sekarang kemudian dia memutuskan nih, kalau nggak salah tahun 2021 ya, dia memutuskan di postingan Instagramnya dia bilang I'm proud I'm a woman gitu. Banyak sekali sahabat-sahabatnya malah kasih congrats, akhirnya bisa memilih setelah menjadi non-biner selama beberapa tahun. Nah, yang protes cuma beberapa orang, yaitu tadi permakluman terhadap maksiat. Mereka menganggap bahwa kita kalau memaklumi sesuatu dengan yang tadi memaklumi orang-orang LGBTQ itu dianggapnya adalah open minded. Kalau tidak memaklumi atau memerangi atau kita berisik cerewet seperti ini dianggapnya adalah close minded. Oke. Kita ini ya. Terus keluarga penting sih, balik lagi ayah dan ibu harus dan terbaik buat anak-anak. Insya Allah. Fondasi agama kudu kuat. Ibu-ibu kurangin nonton Koreanya, TikTokannya, buka kajian-kajian aja Bu, dan ayah juga ngomong sama diri sendiri. Ini juga menampar kita-kita juga ya, benar. Kurangi tontonannya ya, Korea ya, sinetron. Apalagi sekarang udah lagi heboh tuh apa tuh, soalnya Mas siapa? Mas Alnya sudah hilang, jadi diganti dengan Mas. Saya nggak ngerti, saya cuma ngeliat aja di timeline tiba-tiba
bertebaran gitu. Baiklah, kita ke Ustazah Ros, ke Kak Ros ya. Nah, Us, jadi apa itu sebenarnya? Tadi kan kita ngomong banyak banget sebenarnya. Kita langsung aja kali ya, bias gender, biner, seksual. Kemudian apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Apa sih penyebab dari pemahaman seperti itu? Bias gender, non-biner, dan disorientasi seksual. Monggo, Us. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya, Ambu? Alhamdulillah, insya Allah dengan baik. Tapi gambarnya agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Iya, kayaknya sudah memakai apa ini provider bagus, tapi nggak jamin juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali kalau kita cermati akhir-akhir ini bermunculan istilah-istilah baru gitu ya. Kalau menyimak ke belakang, si masnya ini ya, mas mahasiswa baru ditanya, itu kan dia gender netral. Ternyata kalau dicari persamaannya itu ya non-biner gitu. Bagi saya untuk istilah non-biner ini kayak kembali diangkat gitu, karena memang istilah non-biner ini sebenarnya sudah ada tadi ya, tahun-tahun sebelum tahun 2000-an tuh sudah ada, cuman kurang populer aja sampai tahun lalu. Sebenarnya di tahun lalu itu kayak lebih dibumingkan lagi gitu. Kita kayak disuruh mempopulerkan, memaklumi dengan istilah non-biner ini. Apa sih makna non-biner gitu ya? Non-biner itu ya ini ya, tidak mengacu pada gender tertentu gitu ya. Gender mau laki-laki ataukah mau perempuan. Nah, kita garis bawahi lagi. Kemudian untuk gender itu apa? Nah, gender itu sendiri itu adalah pandangan gitu ya, pandangan untuk menilai ini laki-laki atau perempuan itu berdasarkan nilai dan perilaku. Jadi bukan seksnya, bukan kelaminnya. Nah, itulah yang sekarang oleh banyak dari kalangan feminis ya itu dikampanyekan, kemudian dijajakan biar umat manusia baik muslim ataukah non muslim itu menerima gitu ya, bahwasanya yang namanya manusia itu sama antara laki-laki maupun perempuan. Nggak boleh ada kecenderungan ke laki-laki ataukah ada kecenderungan lebih ke perempuan. Akhirnya nanti jatuhnya ke bias gender. Nah, pernah dengar ya atau sering dengar dengan istilah bias gender. Bias gender itu adalah pandangan yang dia tuh lebih cenderung atau lebih mengutamakan jenis kelamin tertentu. Makanya si mahasiswa tadi, ataukah mungkin si artis tadi, gitu, ataukah siapapun yang pro LGBTQ ini, mereka berpendapat bahwa mereka netral, gitu ya, mereka non-biner, mereka itu tadi agender. Jadi ada istilahnya tuh banyak banget ya kalau kita mau searching ataukah cari-cari tahu tentang kaum ini gitu ya, kaum aneh ini ya. Nah, kalau kita cermati sebenarnya mereka itu sendiri dianggap bahwa nggak ngerti gitu ya tentang keberadaan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan juga enggak gitu. Mereka tahu, tapi mereka itu ingin yaitu tadi ya diakui gitu. Diakui sebagai sosok-sosok yang mengangkat kaum wanita. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya gerakan homoseksual ya atau gerakan LGBT sama gerakan feminisme itu lebih dulu mana? Yang ada sebenarnya adalah gerakan yang ada itu kalau misalnya kita lihat sejarah ya lebih dulu LGBT ya. Cuman itu sempat terkubur, kemudian ada lagi gitu ya, terkubur lagi, ada lagi gitu. Tapi secara gerakan yang terorganisir itu lebih dulu feminisme gitu. Nah,
feminisme bergerak, kemudian LGBT itu akhirnya kayak merasa difasilitasi oleh feminisme ini, akhirnya mereka berkolaborasi, apa ya, kolaps gitu ya, kalau istilah kata sekarang gitu, kolaps mereka itu untuk menyuarakan hak mereka. Jadi misalkan yang mengalami disorientasi, nah apalagi itu istilah disorientasi? Disorientasi itu adalah penyimpangan. Dis itu artinya penyimpangan. Orientasi itu adalah kefokusan ataukah ya ini ya apa namanya ya kefokusan itulah lebih kita kalau pakai bahasa lebih tepatnya itu disorientasi seksual artinya adalah gangguan atau penyimpangan, lebih tepatnya penyimpangan aja deh, penyimpangan aktivitas seksual itu dengan cara-cara yang tidak wajar dalam rangka mendapatkan kenikmatan. Itu namanya disorientasi seksual. Nah, ternyata kalau kita cermati sebenarnya yang namanya manusia ini ya dia ini juga punya ego ya, punya akal, tapi dia juga punya nafsu. Nah, nafsu ini memang sama Allah itu diberikan secara normali, secara wajar gitu ya, berupa goriza. Apa itu goriza? Goriza itu adalah naluri. Ya, ada 3 naluri yang ada pada manusia itu. Yang pertama adalah naluri beragama. Jadi hasratnya itu ingin mengagungkan sesuatu, takjub gitu ya. Akhirnya mengucap subhanallah misalkan ataukah mengucap masya Allah atau merasa dia tuh merasa kecil gitu ya sampai kemudian dia menganggap nggak patut ya aku sombong gitu ya, aku harus bersandar pada sesuatu yang maha dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya naluri mempertahankan diri atau gorizatul baqo. Gorizatul baqo ini dia kecenderungannya untuk mempertahankan diri. Jadi kayak misalkan Ambu Dita nih, di sini saya bilang Ambu nggak cocok deh gitu ya, kerudungnya jelek misalkan gitu. Padahal udah dandan secantik mungkin nih. Mungkin habis maghrib ya atau tadi habis isya langsung touch up gitu ya. Terus saya bilang Ambu nggak cocok dan segala macam, pasti Ambu marah kan. Itu adalah naluri bako. Kalau pakai bahasa istilah medis itu mekanisme pembelaan ego. Jadi setiap manusia itu memang memiliki ya tadi kecenderungan untuk mempertahankan diri, membela diri sendiri begitu. Dan yang ketiga itu adalah ya ini ya yang akan kita kulik-kulik banyak itu adalah naluri mempertahankan jenis. Apa itu bahasa Arabnya gorizatun nau gitu ya. Nah, kenapa kok jenis ini harus dipertahankan? Ya, secara wajar yang namanya manusia itu kan berkembang biak. Dan Allah menciptakan gitu ya bahwa manusia itu memang manusia pertama ini tercipta dari tanah gitu ya, Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian kan di situ diambilkan satu tulang rusuk kan katanya begitu ya. Diciptakanlah Sayyidah Hawa gitu, yang kemudian jadi istri beliau dan akhirnya berkembang biak. Dan itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ya ayat 1 gitu, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia kemudian memperbanyak kan begitu. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini ketika dipertemukan kemudian menghasilkan anak dan akhirnya berkembang biak, jelas untuk bisa mengarah kepada apa ya kehidupan istilahnya berpasangan seperti ini itu kan harus ada rasa sayang, rasa mencintai, bahkan ada bisa jadi ya rasa ingin melindungi dan segala macam itu ya naluri nau ini tadi atau gharizatun nau ini gitu. Nah, dan di sini Allah memberikan naluri ini itu bukan kemudian disalahgunakan, tapi ya lagi-lagi manusia itu punya akal juga punya kecenderungan. Saya pakai bahasa hawa nafsu gitulah ya. Nah, ada hasrat pengen jalan lurus, ada jalan pengen menyimpang. Nah, menyimpangnya itu ada dua nih, Ambu. Menyimpang dengan hewan, maaf ya. Jadi kayaknya kita
ikutan nyimak Dokter Inong dulu, cuman beliau nggak memberikan secara banyak gitu yang menyampaikan. Apa namanya, ada disorientasi seksual itu satu penyimpangan terhadap hewan. Jadi kalau misalkan kita cermati gitu ya, ada kasus kayak di Godean kalau nggak salah itu pernah ada berita sejumlah ayam ya di peternakan ayam itu, maaf, duburnya ayam itu lubang-lubang, jadi luka-luka lecet gitu. Kenapa? Ternyata ya disodomi oleh penjaganya gitu ya, penjaga peternakan itu. Atau kemudian banyaklah kisah-kisah ini, kalau saya dapat cerita dari nenek saya itu ada di kampung beliau tuh ada maaf ini ya, ada seorang istri yang dia tuh ditinggal suaminya safar gitu ya, tetapi dia punya peliharaan anjing. Nah, dia itu melakukan hubungan dengan anjing. Nah, untuk bilang dalik itu ada gitu dan akhirnya mati ya. Atau yang terakhir kemarin kan ada pembulian ya, ada anak SD yang disuruh kakak-kakak kelasnya itu untuk menyetubuhi kucing ya kalau nggak salah. Akhirnya anak ini bukan mati saat persetubuhan ya, tapi dia matinya karena dia meninggalnya itu karena depresi ya dan seterusnya. Ini sempat menjadi keprihatinan bersama ya, karena menurut Bapak Wakil Gubernur kalau nggak salah ya, Wakil Gubernur Jawa Barat, beliau menyampaikan ya dimaklumi saja gitu ya, kejadian kayak begitu itu kan sudah wajar loh. Jadi ini pernyataan seorang, kita anggap sebagai kepala daerah ya, itu aja memaklumi demikian. Itu tentang penyimpangan terhadap penyimpangan seksual kepada hewan. Nah, ada penyimpangan yang kedua itu adalah kepada sesama jenis. Nah, ini tadi kalau ditanya gitu ya, kalau kita misalkan runut-runut ke belakang, saya dulu pernah Bu Dita waktu masih di Surabaya pernah mewawancarai Dokter Laksmi namanya ya. Beliau itu Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia saat itu. Saya tanya tentang sejarah HIV/AIDS. Jawaban beliau ternyata HIV/AIDS ini sebenarnya virus yang ada pada hewan. Gitu. HIV itu adalah virus hewan sebenarnya. Jadi mulanya itu adalah dari hewan. Lalu kemudian kok bisa mutasi ke manusia, bagaimana, Dok? Beliau langsung sambil senyum-senyum senyum-senyum asem gitulah. Ya, ada persetubuhan berarti ada pemindahan virus dari hewan kepada manusia. Berarti kan disorientasi seksual yang jenis pertama tadi itu terjadi. Nah, kemudian sama orang ini nih, orang yang mengalami disorientasi ini, dia sebarkan gitu ya. Kepada siapa? Kepada pasangannya. Nah, ini pasangannya itu bisa wong sama hewan aja dia bisa melakukan, apalagi sama jenis kan begitu. Nah, untuk bilang dalik. Nah, itu sih Ambu Dita ya. Kalau kita cermati sebenarnya problem LGBTQ ini sistemik ya, dan semuanya mendukung gitu. Jadi benar kata Mbak Nia tadi ya, pengaruh media itu luar biasa besar dalam mempromosikan atau mengkampanyekan LGBTQ ini ya. Jadi kayak misalkan juga pandangan paling baru terkait dengan ini istilah non-biner itu ya, gender non-biner ini. Nah, yang menarik, saya tuh sampai terheran-heran ya kemarin kayak lihat ada transgender Indonesia yang cukup viral kemarin, katanya demi wajah lebih mirip Korea dia rela potong leher lah gitu kan ya, kemudian memindahkan lemak perut ke wajah, mata dan segala macam. Saya penasaran juga gitu ya, emang jadinya kayak apa sih wajahnya kan, apakah memang benar kayak ala-ala Korea gitu. Nah, ternyata ketika dia diundang di talk show, hostnya itu cuma bilang gini, ih kamu cantik deh, cantik sekarang, lebih cantik sekarang. Nah, ini apa-apaan gitu ya. Jadi kalau saya melihat ini media-media itu secara tidak langsung mendukung gitu, mensupport
Dan apa ya? Gimana kita bisa menghentikan gitu ya gerakan ini kalau kita nggak rame-rame teriak gitu, ini penyimpangan, ini nggak benar kayak gitu. Dan sayangnya ini lagi saya juga kemarin penasaran gitu pas lihat ada postingan adalah artis yang sudah hijrah gitu ya, dia memperagakan busana jualan temannya gitu, ternyata di situ ada sederet akhwat-akhwat berhijab gitu ya, tapi ada salah satu yang tidak berhijab. Penasaran lah saya zoom tuh si orang ini, kok saya lihat wajahnya cowok gitu, tapi kok maaf ada dadanya, tapi dia pakai gincu gitu ya, lihat dari postur tubuh itu juga besar, ternyata dia ini stylist gitu, jadi penata gaya busana para artis ini tadi. Dan namanya itu nama-nama cewek gitu. Saya penasaran, nggak mungkin nih ini cewek beneran, nggak mungkin, nggak ada cewek postur kayak begini tuh kayaknya nggak ada deh. Saya searching tuh Ambu ya, saya pengen sampai penasaran gitu, pengen memastikan sebenarnya transgender di Indonesia tuh sudah sebanyak apa. Apakah cuman Lucinta Luna ataukah dulu siapa ya mantan artis cilik itu ya yang dia dengan bangga sampai akhirnya kemudian dia pindah agama itu dia biasa diterima. Lah kok ini muncul lagi gitu, kayak gitu. Ternyata nama aslinya ini cowok banget nih Ambu, Irwansyah. Nah nggak usah dicari ya siapa nama cewek sekarang gitu loh. Namanya Irwansyah. Dan dia itu memang dibesarkan dengan dari keluarga Muslim sebenarnya. Tapi bangga dia nyebut dirinya itu waria dan seterusnya. Kayaknya sekarang sudah jadi transgender kayaknya kalau lihat dari sisi fisiknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan kita lihat kerusakan kerusakan pergaulan akhir-akhir ini tuh luar biasa, terutama untuk kalangan non non ya inilah ya, yang non nggak jelas ini tadi. Padahal kalau kita buka Al-Quran saja, Allah sudah menegaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa wahai manusia, gitu, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi cuman dua sebenarnya, gendernya itu cuman dua, gitu. Nggak ada lain, gitu, nggak ada jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Begitu, Ambu. Subhanallah, nyengir-nyengir sendiri loh. Astagfirullah. Ngeri-ngeri gimana gitu. Maksudnya apa ini Mbak Dewi aja sama kayaknya sama saya, sampai nyurang-nyurang dengerin Ustaz cerita tentang sex with animal. Oh, zoofilia namanya. Ya ampun, seks dengan binatang. Astagfirullah. Iya, bener loh. Jadi saya tuh sampai iya ya, gitu. Ketika tadi maksudnya begitu dikasih tahu salah satu dokter yang memang ngobrolin apa dia mengurus tentang AIDS itu, ternyata AIDS itu adalah salah satu dari binatang gitu. Nah, ternyata memang kecenderungannya ya itu ya, penyakit tersebut datang karena ya manusia juga kan akhirnya gitu. Awalnya dari manusia juga. Nah, sekarang kalau kita ya, maksudnya insya Allah semua yang ada di Maeda ini, di apa jamaah Zoom Maeda ini, insya Allah saya pikir dalam tanda kutip, ya bukan dalam tanda kutip, emang kita waras gitu, insya Allah ya semuanya waras gitu. Bahkan ketika dengar seks dengan binatang, dengan sejenis, kan udah jijik sendiri ya gitu, maksudnya gitu loh, geli lah dengernya gitu. Nah, apa sih yang maksudnya kita itu harus gimana sih gitu? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Seharusnya sebagai masyarakat awam dalam menyikapi. Karena gini kan, gitu selama ini kan oke lah kalau misalnya kita mungkin pernah ikut dokter Inong kajiannya, atau mungkin ikut beberapa kali kajian di Maedo gitu. Tetapi kan kalau misalnya orang awam ya udahlah gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sebagai masyarakat awam kita mendengar permasalahan atau fenomena yang seperti ini? Dan sekaligus untuk pelaku, misalnya gini, kan ini kemarin sempat kalau nggak salah di postingannya Vertizon ya, salah satu model
Dia model itu dia pertamanya adalah androgyny, jadi dia sering bolak-balik di catwalk dengan pakaian kadang laki-laki kadang perempuan gitu. Kemudian dia akhirnya mulai berdandan, pakai bulu mata palsu dan lain sebagainya. Akhirnya ketika dia dengar azan dan dia kembali ke Al-Qur'an, dia merubah jati dirinya itu, kemudian dia mulai lagi memperbaiki salat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan sebagai pelaku yang akhirnya dia menjemput gitu, menyadari gitu. Tapi misalnya ya insya Allah semoga rekaman ini kan didengar ya, nanti di-share di YouTube atau mungkin ada teman-teman emak-emak yang sudah hadir di sini bisa menyampaikan. Mungkin ada teman-temannya atau anaknya teman-temannya yang sudah mulai kecenderungan sebagai pelaku gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu tadi ya pertanyaannya, kita sebagai orang awam bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua adalah misalnya kita menemui pelaku atau kita mungkin sebagai pelaku yang pengennya berubah gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, ya kita oleh Allah ini sudah dibekali akal ya, Bu ya. Jadi bukan Allah itu menciptakan manusia itu udah begitu saja kan tidak. Gitu. Bersyukur ya. Satu kenikmatan yang sangat besar, kita itu terlahir sebagai seorang muslim. Atau mungkin dari jamaah Zumiyat ini ya, Zumiyatun, ibu-ibu yang bergabung emak-emak yang bergabung di ruang Zoom malam ini itu mungkin ada yang baru masuk Islam ataukah baru menjemput hidayah itu ya nggak lama gitu ya. Ini satu karunia yang besar gitu yang patut kita syukuri karena ternyata dengan kita itu berislam, Allah itu menunjukkan kasih sayangnya yang sangat besar. Apa itu? Dengan memberikan aturan. Ya. Nah, kenapa Allah itu memberikan aturan? Karena Allah itu ingin istilahnya gitu, memberikan panduan kepada manusia. Ketika dia diciptakan di dunia ini, mendapatkan tujuan penciptaan itu secara sempurna. Apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi hanya menyembah Allah, hanya menggunakan aturan Allah, hanya taat sama Allah. Begitu. Nah, kemudian ketika ada perintah untuk menjadi hamba Allah ini tadi, Allah turunkan seperangkat aturan kehidupan gitu ya. Dan aturan kehidupan ini tadi juga berisi tentang pandangan-pandangan terhadap segala hal yang ada di sekitar kita, termasuk juga pandangan terhadap diri manusia. Nah, tadi kan sudah kita pahami gitu ya bahwa manusia itu dibekali oleh Allah untuk dia itu hidup, ya ada naluri-naluri tadi. Tapi ada yang lebih mendasar lagi. Apa itu kebutuhan jasmani? Jadi kebutuhan jasmani ini kayak misalkan ada rasa lapar, rasa ngantuk, gitu ya, rasa mungkin pingin buang hajat dan seterusnya. Modelnya ini ya, atau bukan modelnya, tipenya jenis dari yang pertama ini untuk kebutuhan jasmani itu rangsangannya dari dalam ya, Bu. Jadi harus dipenuhi saat itu. Kalau tidak dipenuhi, dia bakal mati. Orang kalau nggak makan, orang nggak minum, dia tuh akan pasti mati, gitu kan ya. Kenapa? Karena itu adalah penyangga dia hidup, gitu, sumber dia hidup. Kemudian yang kedua tadi naluri, ya, naluri ini memang Allah bekali kepada manusia itu untuk dia bisa hidup, dia bisa berkembang biak, dia bisa bersosialisasi dengan naluri-naluri tiga tadi. Di situ naluri ini sifatnya rangsangannya dari luar. Nah, tadi betul Mbak Nia bilang gitu ya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi orang-orang yang mengarah kepada non-biner ini tadi ya, ataukah mereka LGBT itu ya. Dan seperti kita tahu ya, orang-orang non-biner ini tadi kan dia menggunakan apa ya istilahnya teori yang disebarkan oleh Sigmund Freud ya, yang dia menyampaikan bahwa kebutuhan seksual itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, harus dipenuhi.
Jadi kayak kebutuhan jasmani, kayak orang lapar gitu ya, ya dia harus makan. Nah, sama orang kalau misalkan butuh dipenuhi seksualnya, langsung dipenuhi gitu. Mau yang dilihat itu ayam ataukah yang dilihat itu manusia, manusianya itu mau laki-laki ataukah perempuan, dia penuhin gitu. Dan disinilah Allah memberikan aturan bagaimana agar kita itu bisa ngerem rasa naluri tadi ya ketika itu muncul. Allah memberikan aturan kalau orang misalkan rasa gorizatun naunya itu terbangkitkan gitu ya, terbangkitkan istilahnya terangsang gitu ya karena ada entahlah pandangan dari luar misalkan ya maaf ya kayak misalkan kita yang sudah berpasangan punya suami saja ketika melihat teman kita dibonceng sama suaminya gitu kita kan kapan ya aku dibonceng sama suamiku sementara suamiku kita LDR-an kayak gitu. Wah ini kan ada rasa itu rangsangan itu dari luar, ada rasa itu tuh wajar gitu ya, ingin penuhi. Tapi kan kita diingatkan, kamu sudah menikah, ya udah kalau kamu kangen sama suamimu, ambil teleponlah suamimu, ataukah paling tidak komunikasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau orang-orang yang ini tadi ya, mereka itu ya meniadakan Allah, alias sekuler itu ya, memisahkan agama dari kehidupan dia, jadi tidak melibatkan Allah dalam kehidupan dia, yang dia itu akhirnya menjadi sosok-sosok yang bebas, mendewakan kebebasan bahkan. Nah, jadi kalau misalkan tadi Ambu tanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kenali jati diri. Jati diri kita sebagai seorang muslim ini apa? Gitu. Ya kita sebagai manusia ini juga kalau dari sisi apa ya istilahnya dari sisi biologisnya itu seperti apa, kemudian apa tadi ya secara sosial agama itu seperti apa kayak gitu dan kita kan punya panduannya Islam. Nah, itu yang kita pakai gitu untuk mengukur jati diri kita ini sudah benar apakah belum. Kita ini memang sudah menjadi sosok-sosok yang sudah diinginkan oleh Allah ataukah belum. Nah, saya punya kecenderungan. Nah, ini kan muncul ya. Saya jadi ngobrol sendiri nih. Jadi ada muncul pertanyaan ataukah muncul rasa-rasa protes gitu dari kalangan LGBTQ ini merasakan bahwa secara emosional meskipun penampakannya saya itu cowok, tapi secara emosionalnya itu saya cenderung kepada keperempuanan gitu ya. Akhirnya dia pengen istilahnya ya berdandan ala perempuan sampai kemudian merubah gendernya dan seterusnya. Nah, kayak begini ini karena mereka itu menggunakan prinsip kebebasan. Kalau dia misalkan itu tidak menggunakan prinsip kebebasan, pasti dia akan merujuk kepada Islam, bukan kepada yang lain-lain gitu ya. Jadi apa sih yang Allah mau? Kok saya punya kecenderungan seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, dia akan cari tahu gitu loh. Oh, berarti saya bermasalah ya terkait dengan kebiasaan saya mungkin maaf kok suka kecenderungannya kok suka pakai maaf misalkan barang-barang perempuan ya misalkan suka yang warna pink gitu ya atau kan misalkan suka pakai kerudung. Nah, ini perlu kita kulik-kulik ke belakang. Apakah si orang ini itu dia dibiasakan menggunakan pakaian-pakaian ala perempuan. Nah, kayak begitu kan berarti kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada kecenderungan yang berlawanan itu harusnya dihindarkan begitu. Nah, kita sebagai orang yang normal gitu ya, misalnya orang yang sudah punya pemahaman seperti ini meskipun sedikit, ya kita harus merujuk gitu, bagaimana sih Islam mengatur. Oh, ternyata sejak kecil saja kita sebagai orang tua ya, anak-anak kita itu kita harus sudah tanamkan kepada mereka bahwa kamu laki-laki, kamu perempuan kan begitu. Laki-laki pakaiannya seperti ini, perempuan seperti ini. Aurat perempuan itu seperti ini gitu. Bahkan untuk tidur pun
Islam juga sudah mengatur gitu, tidak boleh dalam mereka itu satu selimut, satu ranjang. Boleh nggak? Misalkan sesama jenis nih, tapi satu ranjang, nggak boleh. Jadi satu jenis pun tuh harus beda beda selimut alias beda ranjang, beda kasur gitu ya, beda tempat tidur. Misalkan satu kamar karena kamarnya nggak kayak apartemen ya, misalkan banyak room gitu ya. Jadi kan misalnya kamarnya terbatas. Nah, itu dibikin aja bagaimana orang tuanya itu membuat kasur yang terpisah gitu. Nah, agar tidak terjadi ini tadi LGBTQ ini tadi. Nah, terus bagaimana dong kalau misalkan ada eh, apa ya, ada yang berisik di luar, maaf ini apa di kalangan pesantren atau di pondok pesantren kan kita juga sering tuh ya dengar ternyata kayak gitu di pesantren juga ada. Nah, berarti bagaimana dong pesantren tadi itu mensistemkan gitu ya, membuat sistem menerapkan syariat Islam berkaitan dengan pergaulan, kemudian tadi diberi aturan perempuan-perempuan yang dalam satu kamar ini diberi kasur yang berbeda-beda, nggak boleh tidurnya barengan dalam satu selimut dan seterusnya kayak gitu. Lalu kemudian yang lebih penting dari itu adalah diberikan mafhum dasar atau pemahaman dasar tentang kehidupan ini, bahwa apapun yang mereka lakukan itu oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dunia ini cuman sekedar sebagai ladang amal. Nanti panen hasilnya itu nanti di akhirat, mau surga ataukah neraka, tinggal pilih yang mana begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat maaf ya, ini orang-orang yang sudah terlanjur ke sana gitu ya, kita ajak gitu ya, kita ajak duduk bersama, kita ajak merenung gitu ya, tentang jati diri dia yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau mental ya berarti memang butuh ada tindakan yang lebih keras gitu ya. Apa itu? Ya di sini butuh sistem jelasnya gitu ya. Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sudah juga menerapkan gitu untuk orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini, ketika dia tidak bisa diajak kembali ke jalan yang benar, ya diberi hukuman gitu. Apa hukumannya? Dihukum mati gitu, Ambo. Serem ya. Insya Allah. Luar biasa ya, maksudnya berarti kan kita memang betul-betul harus mengenali jati diri kita sebagai seorang muslim gitu ya. Mau tidak mau walaupun kita mungkin baru tahu sedikit, tetapi ya itu tadi kan sampaikanlah walau satu ayat gitu. Bahkan ada di sebuah cerita siapa temannya Mike Tyson ya. Temannya Mike Tyson itu saya lupa namanya. Jadi dia tuh nangis terus gitu ketika menyampaikan, cuma dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, dia taunya baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia menyampaikan, terus dia selalu ngomong gitu, bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, dia dia selalu mengutarakan itu sambil dia belajar gitu. Nah, mungkin juga ini bisa diaplikasikan kepada kita yang sudah hadir di Maedah kali ini ya. Jadi kita boleh berisik gitu. Berisiknya seperti apa? Ya, sekarang mungkin baru tahu sedikit, dengan kita nanti lebih banyak untuk mendekat kepada majelis ilmu. Insya Allah nanti akan kita tahu banyak. Kemudian nanti kita akan merasa haus nih. Oh kayaknya yang ini banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Dan insya Allah bisa menjadi wasilah untuk kita tetap selalu hadir dalam thalabul ilmi. Amin. Nah, tapi tadi kan sempat disinggung sedikit ya tentang Khalifah Umar bin Khattab. Saya jadi penasaran. Karena kan gini, bagaimana Islam atau fenomena seperti ini gitu kan, berarti tadi adakah hukum yang mengatur tentang perkara ini? Tadi kan disebutkan kalau yang tidak mau berubah gitu, sudah dikasih tahu tidak mau berubah, itu kan hukumannya hukuman mati. Bahkan ada yang pernah dicontohkan atau diceritakan, diriwayatkan, itu kan dicari tempat tertinggi, kemudian dia suruh nungging, kemudian ditendang kan ya dari atas gitu, maksudnya dia didorong gitu kan ya, berarti apa sih dijoroke gitu kan modelnya gitu, berarti meninggal seperti itu, dan betapa terhinanya gitu. Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu, yang kita tahu kan bahwa hukum Islam itu datang atau ada bukan untuk
bukan untuk jahat. Jadi jangan disandingkan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya, kan selalu diomongin gitu ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang akan Islam lakukan ketika ada fenomena yang seperti ini gitu. Hukum Islam apa? Misalnya ya untuk orang yang berubah seperti apa? Misalnya ada contoh-contoh gitu, atau kalau tidak mau berubah ya salah satunya misalnya yang paling relate lah dengan yang hari ini tuh apa gitu misalnya. Dan oke, satu lagi, hukum tersebut berarti kan harus dilaksanakan. Nah, tetapi kalau misalnya kita berada di dalam sistem yang sekarang nih, ini kan belum ada pemerintahan Islam. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Nah, jadi hukum, silakan. Iya. Seru nih, makin malam Iya. makin seru. Iya, benar. Jadi memang PR kita semua ya, selama tajul furud atau mahkota kewajiban ini itu belum ada institusi yang menerapkan sistem Islam, menerapkan syariat Islam secara kafah itu belum ada, akan banyak dosa-dosa yang tidak tertebus gitu. Kenapa dikatakan dosa tidak tertebus? Emangnya dosa bisa ditebus? Bisa, gitu ya. Apakah kemudian ya itu satu sisi ya dosa tidak tertebus. Kemudian yang kedua itu adalah kemaksiatan merajalela. Ya, kenapa? Karena tidak ada pencegahan, gitu. Karena tidak ada edukasi yang mencerahkan, membangkitkan, gitu. Dikatakan ya kebangkitan, dikatakan an-nahdoh, kebangkitan itu adalah orang itu pemahamannya kembali kepada Islam yang disebutkan dengan an-nahdlatul hakiki ya. Kebangkitan yang hakiki itu adalah kebangkitan pemikiran seseorang yang dia itu menyadari bahwa dirinya ini adalah hamba Allah dan dia itu kemudian menjadi hamba yang taat sama aturan Allah. Itu dikatakan orang ini benar-benar dikatakan orang yang bangkit gitu ya, orang yang tidak tidur, orang yang sadar gitu. Nah, lalu di sini kemudian Allah memberikan koridor kan ya, memberikan koridor bahwa kalau misalkan dia melaksanakan syariatku, ya aku beri reward apa pahala, nanti dia pahala yang ditabung nanti dia akan panen di akhirat dan dia dipersilakan masuk ke surga yang luasnya langit dan bumi. Tapi kalau dia melakukan maksiat, ternyata di sini Allah menjanjikan bahwa maksiatnya itu bisa ditebus gitu ya, bisa dihapus dengan dia itu diberikan sanksi begitu. Nah, ketika dia misalkan diberikan sanksi di dunia ini, nah siapa yang memberi sanksi? Tadi gitu ya, sistem Islam kafah, yakni khilafah begitu. Lalu kemudian ternyata fungsi sanksi ini tadi tidak hanya sekedar menjadi penebus dosa, ternyata dia itu juga pencegah maksiat. Nah, kenapa kok bisa dikatakan pencegah maksiat? Ya otomatis gitu ya, ketika orang itu melihat pelaku maksiat itu diberi sanksi yang begitu tegas, dia akan takut gitu ya. Bukan kemudian malah nantang, kan bukan. Sifatnya manusia itu kalau misalkan dia itu udah tahu resikonya, dia tahu ini akan membawa dampak buruk, negatif dan seterusnya, dia pasti akan takluk gitu, dia akan tunduk, dia tidak akan menantang, dia tidak akan melawan gitu. Nah, saat ini kenapa kok yang namanya LGBTQ gitu ya, ataukah kaum ya non biner ini kemudian tumbuh subur, ya karena tidak ada sistem Islam yang diterapkan begitu ya. Kemudian yang kedua, mereka itu memang benar-benar dipromosikan ya, kayaknya di support luar biasa. Dan kalau tadi pakai kata-kata berisik itu, mereka berisiknya luar biasa ya. Di media sosial itu luar biasa, media yang paling mudah untuk membuat orang itu harus memahami mereka. Dapat dikatakan harus memahami mereka. Padahal kan itu sudah pelanggaran syariat yang besar begitu. Nah, terus pertanyaan Ambudita tadi, bagaimana dong untuk misalnya kondisi sekarang yang ya kaum ini itu semakin banyak gitu kan ya, apakah kemudian hukuman sanksi seperti yang diterapkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu tidak bisa diterapkan pada era sekarang, gimana dong ya, akhirnya akan menjadi
tabungan dosa buat pelaku itu Amu Dita. Nah kita sebagai penonton nih, nah cukup ya jadi penonton ya, nggak usah icip-icip, nggak usah ini ya, nggak usah penasaran lah kan gitu ya, nggak usah gitu tutup mata aja gitu ya. Bahkan kalau perlu gitu kita gandeng tangan mereka, kita ajak duduk mereka gitu ya, kita pahamkan bahwasanya apa yang sedang mereka alami atau apa yang sedang mereka lakukan ini tidak dibenarkan oleh Allah gitu. Nah, eman loh, sayang loh ya, kita hidup yang cuma sebentar ini dihabiskan untuk menjadi hamba yang sudah dijamin masuk neraka kan, naudzubillah min dzalik gitu ya. Dan tidak kemudian kita terus-terusan enjoy menikmati gitu ya, berlumuran dosa itu tidak. Seharusnya kita melek mata, sadar diri, itu tuh ada kehidupan abadi nih di akhirat kelak itu. Nah, di sini pentingnya dakwah itu, Ambu Dita. Jadi kalau ditanya gimana nih dengan kondisi sekarang, itu akan tetap jadi dosa. Gitu. Ya kita cuman sifatnya mencegah. Mencegahnya dengan apa? Atau menyadarkan lah ya. Dengan apa? Dengan dakwah. Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang ideologis dong. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar dakwah yang ngajak yuk sholat gitu. Sholat tapi dia laki-laki tapi pakai mukena. Ya nggak salah. Ya nggak bener ya. Jadi kayak misalkan ada pesantren di kota gede ya kalau nggak salah ya. Oh tuh. Itu kan sangat viral sekali dan memang ikon LGBT selain Bali, Jogja termasuk ya, termasuk apa istilahnya top 3 bahkan di Indonesia itu sebagai apa ya daerah yang bisa menerima LGBT itu ada. Naudzubillah min dzalik. Itu Ambu. Subhanallah ya. Ternyata jadi memang lengkap betul bahwa Islam itu mengatur diri kita, hidup kita itu dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita bangun negara gitu. Bahkan sebenarnya sanksi tadi ya saya pengennya apa tadi juga sudah di bold banget sama Ustazah Rosida bahwa ternyata sanksi kita di dunia itu misalnya kalau ada pembunuhan nih, kita nembak orang gitu kan berarti mematikan orang. Kan hukumannya pancung tuh kan harusnya gitu kan. Terus walaupun misalnya alasannya kalau zaman sekarang kan alasannya saya cuma disuruh nih sama komandan terus pas aja dari hukum itu nggak bisa. Ternyata di dalam Islam ya udah kamu nembak orang, kamu matiin orang, kamu bunuh orang, mau yang nyuruh mau yang nembak semuanya dapat dosa kan. Semuanya juga pastinya harus dapat sanksi gitu. Nah sekarang biar kita nggak skeptis ya ataupun mungkin kita nganggap bahwa oh hukum Islam kasar banget. Ternyata fungsi sendiri dari sanksi di dunia dari hukum sanksi menurut Islam itu satu adalah efek jerah, jadi orang akan ya kebayangkan orang nyuri dipotong tangan. Besok kalau ngelihat lagi, ya ampun tangan kirinya itu berarti dia maling. Besok gue nggak akan maling deh gitu. Atau selapar-laparnya gue tetap nggak akan maling deh gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ada efek jerah. Kemudian yang kedua adalah sebagai penebusan dosa. Kebayang nggak? Kita sekarang ngebunuh, nembak, mungkin di hadapan manusia misalnya, di hadapan manusia adalah kita ya udahlah orang kita sudah suruh dihukum mati misalnya. Sudahlah dihukum mati di dunia adalah ditembak tidak sesuai, nanti di akhirat kita masih ditagih lagi. Nauzubillah. Nah, itulah jadi fungsi sanksi biar kita tahu juga ya. Oke, biar kita tahu juga ya bahwa sanksi di dunia ini adalah sebagai efek jerah dan juga penebus dosa. Masya Allah. Mbak Nia masih on? Masih semangat? Karena saya makin malam makin semangat. Jadi ini saya mohon izin sama emak-emak semoga belum ngantuk ya. Belum ngantuk karena sudah jam 9 dan alhamdulillah masih bertahan beberapa Masya Allah. Semoga yang 22 ada di sini Allah hitung sebagai pahala ya dan pahalanya jariah. Semoga setelah dari Maeda ini nanti tetap bisa bersambung. Mbak Nia, sebelum kita tutup ya dari yang tadi disampaikan sama Kak Ros ya kan disampaikan sama Mbak Nia gitu. Otomatis kita pasti ada kayak closing statement kali ya Mbak Nia ya. Menurut Mbak Nia sendiri fenomena yang seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana caranya? Mungkin Mbak Nia bisa memberikan tips-tipsnya karena ini Mbak Nia ini salah satu kakak saya juga kan ya di dunia ngobrol-ngobrol gini dan Masya Allah ilmunya. Jadi saya boleh dong untuk dikasih sebagai closing statement. Kalau saya sih
Nah, nanti yang closing statement-nya Ustazah Rosi aja ya, Mbak Dita. Jadi kalau saya sih untuk saya pribadi, untuk teman-teman Maeda di sini, yuk kita ngaji Islam gitu. Maksudnya kita ngaji lagi yuk gitu. Maksudnya kita perdalam ilmu yang seperti Ustazah Rosi tadi terakhir bilang, yuk kita lebih apa ya, dakwahnya ke dakwah ideologi, nggak hanya ke yang hanya untuk ya sholat itu perlu gitu, tapi kita lebih lebih memahami, lebih mengkaji lagi gitu, bahwa Islam itu menyeluruh, Islam itu eh, mengatur kehidupan manusia gitu. Itu Mbak Dita. Masya Allah. Ya, ya, baru kembali. Saya baru deg-degan soalnya. Kenapa Ustazah Rosi tiba-tiba live? Padahal baru mau closing statement. Tapi sebelum Ustazah Rosi, mungkin saya mau nanya-nanya sama Mama. Sebentar aja, 1 menit ya. Saya mau tanya beberapa yang sudah hadir ya. Saya mau absen deh. Ada siapa aja sih? Sebentar, saya salah buka malahan. Nah, ada Mbak Dewi. Mungkin ada statement-statement yang lain. Terus ini mungkin ada Mama Aina, ada Mbak Aini di Banyuwangi, Masya Allah. Apa kabar Banyuwangi? Ada Mbak Andini, Mbak Anino, kemudian Mbak Diah, kemudian Mbak Heni, Mbak Naning. Apa kabar Mbak Naning? Masya Allah, sampai malam ya masih tetap stay tune di sini. Aduh, tos dulu. Besok lain kali ikut lagi ya, offline ya. Mbak Mira, Mbak Najwa, terus Mbak Niken, Mbak Rima, halo. Kemudian Mbak Sri Rudi, Idayati, Mbak Tami, Ustiwi, ada Mbak Fenti, ada Mbak Wiwin dan Usian. Masya Allah, masih stay tune di sini ya. Oke, Us, karena teman-teman belum ada yang ini lagi. Biasanya Mbak Dewi agak berisik nih. Mbak Dewi kenapa nggak berisik Mbak Dewi? Masih stay tune kan Mbak? Nggak ngomong. Oke, nah ini closing statement aja deh, karena janjinya kita tadi kan sebenarnya harusnya jam 9 ya, kita mau close gitu. Tapi ini sudah sampai lebih dari 4 menit. Gak apa-apa ya, mohon izin, mohon ridhonya. Dan insya Allah akan banyak manfaat ya dari menit-menit ini. Monggo, Us. Ya, segala macam apa yang terjadi di sekitar kita ini ya, jelas yang sifatnya kerusakan, sifatnya kemaksiatan, itu pangkalnya adalah karena tidak diterapkannya syariat Islam secara kafah gitu. Dan disinilah kita sebagai pribadi-pribadi yang Allah berikan karunia lebih mengenal Islam gitu ya, lebih terpanggil, istilahnya itu dapat taufik ya, selain dapat hidayah dapat taufik untuk mengkaji Islam lebih dalam ini, kita harusnya ini ya, naik level, nggak sekedar mengkaji Islam itu untuk diri sendiri, tapi kita dakwahkan gitu ya. Ya tadi disampaikan Mbak Nia, yuk ngaji Islam yuk gitu ya. Nah, next selanjutnya adalah atau sambil jalan kita juga mendakwahkan, ajak-ajak yang lain untuk mengenali Islam, karena dengan Islam ini kita akan paham dengan jati diri kita gitu ya, kita akan memiliki bekal untuk menyikapi segala macam yang ada di sekitar kita ini tadi. Dan yang ketiga, harus ada masyarakat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saat ini kan masyarakat banyak yang acuh tak acuh tuh gitu. Nah, ini kita sebagai pribadi, lagi-lagi pribadi yang spesial ini tadi, bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar tadi gitu. Dengan cara apa? Ya, kita bisa bikin tadi kalau ada komentar dari Mbak Dewi ya tadi ya, bikin kajian, stop nonton Korea, TikTok dan segala macam, tapi bikin kajian ibu-ibu. Boleh ibu-ibu di sini bikin ya undang-undang 5 orang, 6 orang gitu untuk rujaan sambil ngaji, gitu kan bisa ya di rumah-rumah masing-masing. Nah, ini kan ada Ambu, ada Mbak Nia, ada banyak ustazah juga, mungkin bisa diundang gitu, untuk ya tipis-tipis gitu ya, ya apa ya, kasih kultur dan segala macam. Nah, dan insya Allah dengan kesadaran dari umat Islam ini terkait dengan
penting untuk kembali kepada Islam secara kafah, negara Islam khilafah Islamiyah yang kita rindukan itu tidak akan lama tegak, begitu. Karena mayoritas yang banyak istilahnya banyak menyuarakan ini, itulah yang akan menjadi kunci gitu ya, datangnya pertolongan Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih insertnya Mbak Nia, terima kasih juga untuk Kak Ros, Ustazah Rosidah yang Masya Allah insertnya luar biasa banget ya untuk malam hari ini. Dan yang jelas itu tadi closing statement dari Mbak Nia, jangan lupa untuk tetap ngaji dan ngajinya lebih ideologis. Kemudian juga Ustazah Rosi juga bilang ya, jangan lupa kita menjadi bagian yang bakalan menerima pertolongan Allah terhadap kondisi dunia yang seperti sekarang ini. Kalau misalnya kita masih skeptis, ngapain sih berisik aja, ngapain sih dakwah-dakwah, gue kan bukan lulusan mana itu IAIN, IAIN kelihatan banget ya tahunnya saya tuh gitu. Kan udah ganti jadi UIN ya. Oke, jadi kita bukan lulusan pondok pesantren bla 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 gitu. Nah, makanya karena bukan lulusan pondok pesantren, setidaknya kita memang menebus ya untuk selalu thalabul ilmi dengan kajian yang ideologis, kemudian komprehensif, dimulai dari benar-benar akidah dari akar sampai dengan daun. Boleh nanti dihubungi semua yang tadi saya sebutkan, ada Ustazah Tiwi, ada Ustazah Yana, Ustazah Rosida, ini era Condong Catur dan sekitarnya. Kalau Mbak Nia di mana ya Mbak Nia ya? Kalau Mbak Nia tuh Maguwo, Depok. Oh, Maguwo. Maguwo, Depok Iya. ya. Depok. Berarti berteman kita. Saya Tajem, Mbak Dewi Soraya itu area belakang Casa Grande. Kemudian ada Mbak Anita. Mbak Anita itu area Ngemplak ya, Ngemplak dan sekitarnya, dekat Maguwo juga, Masya Allah. Jadi kalau misalnya emang tadi mau rujakan dan lain sebagainya sambil dengan ngobrolnya adalah ngobrol berfaedah secara offline gitu ya. Aku di pinggir jalan, oh iya Mbak Najwa, ada Mbak Najwa, Masya Allah. Mbak Najwa ini ada di Real Masjid, pinggir jalan tapi Masya Allah luar biasa di Real Masjid 2.0 ya. Jadi kalau mau datang ke Mbak Najwa itu, Mbak Najwa rumahnya antara Real masjidnya sama tokonya. Mbak Najwa di tengah-tengah, di bawah pohon nangka. Bawah pohon nangka. Serem banget ya, kesannya kayak apa gitu. Terus gas kan rujakan bener. Ada, oh iya Mbak Dia Pradita di Concat. Yuk, rujakan di bawah pohon nangka. Masya Allah tuh kan seru kan, ibu-ibu tuh kalau kasih clue-nya adalah rujakan, makan itu kayaknya bakal lebih lengket ya. Baik, jadi sekali lagi jangan skeptis. Kalau misalnya diomong dakwah, aduh apa sih dakwah, aku tuh nggak ngerti apa-apa, katanya kan gitu ya. Jangan. Pokoknya ini saya mengutip dari dari liriknya dari Ustadz Dery Sulaiman ya. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Ya, jadi sedih sementara, bahagia sementara, tapi akhiratlah yang selamanya. Kalau sekarang kita bisa tertawa di sini, sungguh semprotan semut tuh kan malah jadi rame. Kalau sekarang kita bisa tertawa di sini, semoga tertawa kita adalah tertawa yang mengandung pahala. Kemudian kalau misalnya kita bersedih sama-sama di sini, itu adalah juga yang mengandung pahala. Insya Allah kita sama-sama berjuang untuk bisa mengenalkan Islam sebagai kebenaran yang memang hakiki dan bisa mengenalkan Islam sebagai solusi hakiki dari setiap permasalahan hidup. Ingat tadi Ustazah Rosidah juga sudah menyampaikan bahwa satu saja hukum Allah yang tidak dijalankan di dunia ini pasti akan timbul kemudaratan atau kemaksiatan yang lebih besar, dan jangan sampai seharusnya kitalah juga yang mengusahakan, mengupayakan untuk menolak dari azab itu. Kita memohon kepada Allah menolak dari azab itu walaupun kecil. Ya, walaupun kecil apa yang kita upayakan, misalnya cuma sekedar berisik. Tadi udah nonton Mak Eni membahas tentang non-biner, ternyata itu adalah tidak baik. Misalnya cuma ngomong kayak gitu, itu kan sudah sebuah dakwah. Gitu ditunjukkan. Jangan takut sama gempuran-gempuran karena masih banyak teman-teman di sini yang selalu bisa bergandeng tangan dan berpelukan. Masya Allah, tabarakallah. Selamat malam semuanya. Kita tutup kayaknya ya untuk Maedah kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan ke depan. Luar biasa banget. Terus kemudian juga untuk saya mengucapkan syukron wa jazakumullahu khair untuk Mbak Nia, untuk insert-insertnya malam hari ini, Ustazah Rosidah, kemudian emak-emak solihah yang sudah hadir sampai dengan malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya. Kita tutup dulu Maedah kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaik. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita upayakan. Selamat beristirahat. Dan jangan lupa sebelum beristirahat kita maafkan semua apa yang menyakiti kita hari ini. Dan kita juga minta maaf sama Allah untuk apa dosa-dosa yang kita sudah lakukan hari ini. Ya, Dita Amalia pamit. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan ke depan dengan tim yang bertugas bersama dengan Maeda. Sekali lagi, syukran wa jazakumullahu khair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat istirahat semuanya. Dita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya love ya.